Kalau saya pengennya tuh kuliah di luar negeri. Halo Sobat Sosial, ketemu lagi di podcast Atensi Everywhere. Sekarang saya sudah bersama dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Mereka adalah anak-anak mantan dari Sentra Handayani. Kita sekarang ketemu sama mereka langsung ya. Halo. Hai. Oke. Sekarang kita kenalin diri dulu. Sekolahnya kelas berapa nih? Kira-kira mulai dari kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, umur saya 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Saya kelas 7 MTSN. Oke, berarti ada yang SMP, ada yang SMK. Oke. Kalian kan waktu itu di Sentra Handayani 7 orang ya. Nah, itu ada-adanya sekarang kelas berapa? Ada yang masih SD, ada yang udah naik SMP, ada yang masih di SMP. Oh, oke. Terus boleh ceritain nggak dulu waktu di Sentra Handayani itu kalian pernah dapat kegiatan apa aja? Boleh deh, siapa yang mau duluan ngobrol? Boleh, siapa? Iya. Paling tua. Dulu tahun berapa sih di Handayani ya? Lupa deh. 2019 2019 sampai 2018 sampai 2019. Oke. Oh, 2018. Iya, betul ya. Udah betul ya. Oke. Terus ngapain aja waktu itu kegiatannya di Handayani? Ya, Hampir setahun lebih ya berarti ya. konseling sama psikolog, terus main-main, kegiatan senam, terus sekolah. Pokoknya yang seru-seru gitu. Seru-seru. Kalau Udan sukanya paling suka kegiatan apa waktu di Handayani? Yaitu bermain sepak bola bersama teman-teman. Main sepak bola ya, sering ya kalau sore-sore ya. Ya sering. Kalau Mbak Bisa gimana? Main badminton. Oke. Nah, dulu waktu sudah pulang dari Handayani kan kalian langsung ke pesantren ya. Nah, itu waktu di pesantren kegiatannya ngapain aja? Mulai dari Dari subuh Bang- boleh Bang ceritain. tidur. Bangun tidur jam Setengah 4. jam 4 salat subuh. Terus ngaji. Habis ngaji pulang Sampai jam 5. Terus persiapan buat sekolah, terus sarapan, terus piket. Kalau kan setiap anak kan dapat jatah piket masing-masing. Itu kalau dapat jatah piket, kita piket dulu sebelum berangkat sekolah. Terus berangkat sekolah bareng teman-teman, terus nanti kita pulang. Kalau yang pulangnya siang istirahat, tapi kalau yang kecil-kecil itu ngaji sama mbak-mbak pengurus. Terus kalau yang pulangnya sore ya langsung berangkat ngaji. Jadi kalian di pesantren selain belajar ngaji, belajar ini juga ya buat sekolah juga ya. Terus di sekolah kabarnya kalian suka ikutan lomba terus menang-menang olimpiade ya. Boleh dilihatin dong ininya apa namanya? Medalinya coba punya Mbak yang mana? Iya. Kalau Mbak sih yang mana? Mbak Diva yang mana? Oke, diceritain dong awal mulanya gimana waktu ikutan olimpiade. Ini menang apa? Ini jadi sobat sosial, adik-adik kita ini sering ikut olimpiade dan menang. Ada yang medali perunggu ya? Ada yang emas. Oh, ini perak, ada yang emas, ada yang perunggu juga. Jadi mereka sering banget ikutan olimpiade. Kita dengerin coba ceritanya gimana awalnya. Yang awal tuh yang ini kan awalnya kan berawal dari teman. Nah, teman itu tuh temannya deket banget. Dia juga suka sharing-sharing kayak aku punya grup kayak gini, kamu mau ikutan nggak? Terus ya udah, aku kayak pengen ikutan aja kayak dia gitu. Ya udah, terus ikut. Terus ya itu kayak pokoknya menang nggak menang ya udah lah, yang penting cuman ikut doang buat pengalaman aja. Terus udah tuh, terus besoknya ada pengumuman taunya
kan saya ikutnya mapel bahasa Arab, terus masuk ke dapat juara perak. Ya udah. Yang mana nih? Yang ini. Oh, yang itu. Yang pertama Iya, ini. pertama. Oh, oke. Ya udah terus ya dari itu. Terus akhirnya cerita tuh ke teman yang ngasih itu. Aku dapat perak. Oh ya udah alhamdulillah. Terus akhirnya kecanduan sampai sekarang. Oh, kecanduan ya. Keren ya. Jadi kecanduannya ikutan olimpiade ya, keren banget. Terus setelah itu gimana? Ini yang paling menurut kamu yang paling mengesankan gimana waktu ikutan olimpiade? Yang ini. Yang itu. Kenapa? Ya sama yang ini. Sama yang ini? Ya. Ini kenapa ceritanya? Ya nggak tahu. Ini jadi olimpiade apa dulu? PAI Boleh dilihat sama ini? bahasa Indonesia. Hmm. Ini yang bahasa Indonesia, ini PAI. Itu ngambilnya cuman apa itu nggak semua mapel yang disediain gitu, cuman yang disukai aja. Oke. Biasanya. Jadi kamu paling suka pelajaran apa? PAI. PAI. Terus gimana nih cara belajarnya gimana nih dia bisa dapat juara-juara olimpiade ini? Kan misalnya apa itu dari sananya tuh dikasih kisi-kisi dulu gitu, ntar dipelajari terus besoknya baru dikasih link dikerjain. Oh, gitu. Jadi kamu belajar setiap hari? Iya. Ulang apa? Biasanya kan ngambilnya apa tuh jam 2, soalnya pulang sekolah tuh ya itu jam 1 pulang sekolah, terus jam 2 langsung ngerjain. Kalau Mas gimana ceritanya? Ini yang pertama yang mana? Ini dua-duanya. Oh, ini Dua-duanya dua-duanya sama. bareng. Oh, ini ceritanya gimana? Yang itu Awalnya. cerita awalnya ya dari kakak. Dia Dari buat kakak. kakak ini. Ini abis dapat berita menang bahasa Arab perak, ya saya iri. Iri, oh iri ya, irinya bagus dalam kebaikan. Terus? Nah ini terus ya itu minta diikutin. Yang pertama itu yang MIMI gitu, yang untuk SD. Ya itu. Nah ya dapat pernah menang sih perunggu perak, tapi nggak diambil. Kenapa nggak diambil? Ya kan perak sama perunggu. Ya kan Oke. mama gantinya kan emas gantinya. Ya itu dah. Terus ya itu waktu sering ngerjain. Nah yang ini tuh dapat IPA itu juga IPA. Ini beda dari beda lembaga. Oh iya. Ini dari mana? Skotren, Skotren. Kalau yang itu? API, Oh, jadi Mas sukanya pelajaran apa? IPA. IPA. Wah, keren banget. IPA tuh jadi kalau IPA tuh kan ada belajar fisika, biologi gitu nggak? Masih ya? Sekarang nggak belajar fisika, biologi, matematika gitu. Terus Mas paling sukanya apa? Belum sampai situ, aku masih SD kebanggaan. Oh iya, Mas SD. Jadi pelajaran IPA paling suka ya. Nah, terus kalau Mbak nih, Mbak hobinya apa? Dulu waktu di Sentra Handayani kan seneng nari. Sekarang masih seneng nari nggak? Sedikit. Sedikit. Terus cita-citanya apa? Nah, sebentar lagi mau kuliah nih. Kira-kira kuliahnya mau jurusan apa nih? Sebenarnya masih pengen jadi dokter, tapi berhubung jurusan di SMK yang diambil salah, jadi pengen jadi psikolog aja. Wah, keren. Tangan dulu yuk buat tiga anak hebat kita ini. Nah, terus yang memotivasi kalian untuk terus belajar, untuk terus jadi juara itu apa? Kira-kira? Siapa yang mau share, Mbak? Gak apa-apa, tenang aja, ngobrol aja. Mbak Faisal yang belum ngomong. Ya karena termotivasi sama orang-orang yang ada di Sentra Handayani, terus dapat dukungan dari Densus 88, terus dapat dukungan sama Mbak, terus semangat sekolah, rajin sekolah tuh. Keren. Kalau Mas gimana? Apa yang mendorong biar terus berprestasi? Ya kan karena sudah banyak yang membantu saya dalam pendidikan, ini sandang pangan itu. Terus saya itu tidak mau membuang kesempatan, mumpung lagi dibantu itu, ya itu saya belajar. Oke, keren. Kalau Mbak gimana? Apa tuh kan kelas saya tuh kayak apa tuh mengunggulkan prestasi gitu ya. Kan apa tuh teman-teman saya juga pada ikut kayak gini. Jadi ya aku apa tuh saya kayak merasa masa saya nggak dapat kayak gitu sendiri. Terus ya gitu saya kayak ngerasa apa tuh kayak iri dikit gitu. Terus akhirnya ya itu juga apa tuh jadi faktor pendorong untuk saya belajar gitu, untuk menjadi seperti mereka. Wah, keren banget. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa Iya. gitu ya? Oke, keren banget. Berarti
selama ini kalian didorong dan didukung penuh sama Mbah ya. Mbah itu berarti yang mengasuh kalian setiap hari ya, dari mulai di Sentra Handayani sampai sekarang kalian di sini ya. Kita boleh panggilin Mbah yuk. Jadi sobat sosial, kita sekarang juga kedatangan Mbah ini jadi wali dari anak-anak kita ini yang selama ini mendorong mereka untuk terus berprestasi dan juga selalu menjaga nih. Halo Mbah, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Mbah, ini tadi kita udah cerita nih tentang kegiatan mereka, terus prestasi-prestasi yang didapat sama mereka, keren-keren ya Mbah. Nah, Mbah biasanya kasih nasihat apa sih buat anak-anak jadi bisa berprestasi gini? Ya, belajar selesai ngaji. Kan di pondok kan ada kegiatan ngaji. Jadi daripada luang dia main HP, ya ambilin aja, ada soal-soal ini dikerjain seperti kita belajar. Jadi pengetahuanmu banyak saya gitu. Terus akhirnya mereka mau ya seperti biasa, anak-anak lain-lain ya belajar seperti biasa. Wah, keren. Mbak, gimana rasanya jadi wali mereka? Bangga ya pasti ya, ada perasaan Bangga ya? sekali. Senang. Senang. Senang ya Mbak ya. Iya. Jadi Mbak itu kalau di pondok berarti terus mendampingi mereka gitu. Iya. Oke. Ada pesan nggak Mbak buat anak-anak kita ini sama anak-anak Indonesia supaya bisa mengikuti jejak mereka untuk berprestasi seperti ini Mbak? Iya. Misalnya ya belajar yang jujur. Biarpun kalah nggak apa-apa. Yang penting semangat. Kejujuran itu penting ya. Jadi mereka nurut, ya dikerjain apa adanya. Kalah menang nggak apa-apa. Yang penting kamu ada niat untuk belajar. Sangat. Itu ya Mbak, bangga banget ya. Iya. Kerja keras yang udah kita coba selama ini membuahkan hasil gitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sama Mas ada pesan nggak? Ada harapan pengen jadi apa setelah ini? Setelah lulus nanti pengen jadi apa? Pengen kerjaan di mana gitu? Kalau saya pengennya tuh kuliah di luar negeri. Keluar dari negeri, wah keren banget. Kita doain ya, pengennya jurusan apa nih Mas? Itu apa? Ya, saya itu saya ikutnya. Apa? Jadi saya ikutnya, misalnya kalau di SMK ikutnya jurusan itu ya diusahain ikut itu. Wah keren banget. Nanti banyak beasiswa yang bisa didapat Mas. Jadi pokoknya jangan menyerah. Oh, pernah juga ikut Olimpiade ini bahasa Inggris ya? Pernah. Nah, itu menang juga. Iya. Wah keren banget. Pengen masuk ke negara mana nih kuliahnya? Kalau nggak diharap ya di Jepang. Wah keren banget. Mudah-mudahan cita-citanya terlaksana ya. Amin. Terus kalau Mbak gimana? Ini kan udah kelas 3 MTS, berarti kan mau lulus. Nah itu pengen ngambil jurusan bahasa. Terus insya Allah ntar lanjutin pengennya kuliah juga di luar negeri ke Mesir. Wah keren banget cita-citanya. Mudah-mudahan terlaksana. Wah saya merinding banget nih Mbak. Kita denger cita-cita anak-anak kita yang begitu tinggi ya Mbak ya. Terus Mbak gimana? Mau terus dukung kan pasti ya Mbak? Pasti ya. Pasti dukung. Oke. Dan semuanya nggak lepas dari dukungan pengasuh pondok. Wah keren banget Mbak, walaupun sendiri tetap tegak berdiri, tetap berjuang, tetap Makasih. menjaga anak-anak. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih anak-anak. Kita nanti lain kali ketemu lagi di podcast Atensi SDM.